Innal hamdalillah. Allahu akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah ilaha wahida lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa tabathum zurriyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, melaksanakan puasa Ramadan, mendirikan qiyamul Ramadan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Semoga saja ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, pertama, mampu menggugurkan dosa-dosa yang 11 bulan lalu kita kerjakan. Yang kedua, mampu kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kenapa demikian? Sidang jamaah rahimakumullah. Umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW usianya panjang-panjang. Ada yang ribuan tahun, rata-rata ratusan tahun. Artinya mereka punya kesempatan beramal yang panjang. Satu. Yang kedua, di zaman itu godaan, ujian yang akan menggelincirkan, menjatuhkan umat ke dalam dosa dan maksiat tidak sebanyak umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad usianya, kata Rasul, umatku antara 60 dan 70 tahun. Baina sittin wa sab'in. Usianya pendek-pendek. Artinya kesempatan beribadah kepada Allah pun juga tidak sepanjang umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Namun perlu kita sadari, kita yakini bersama, cobaan, ujian, peluang kita untuk melakukan dosa dan maksiat jauh lebih banyak ketimbang umat-umat Nabi sebelumnya. Karenanya Allah hadirkan Ramadan bagi kita untuk apa? Minimal
kita bisa menyeimbangkan. Tapi tentu ini kondisi yang bukan yang ideal. Kalau seimbang antara amal baik dan amal buruk, tentu tidaklah itu yang kita inginkan. Yang kita harapkan di yaumul mizan ketika kita berjumpa dengan Allah atau di yaumul hisab adalah timbangan amal kebaikan kita melebihi dosa-dosa yang kita kerjakan. Ramadan kemarin ini wajar kiranya Rasulullah SAW mengajarkan kita 2 bulan lamanya berdoa sebelum Ramadan itu tiba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Begitu besarnya harapan kita terhadap bulan Ramadan. Karena tidak seorang pun kita mungkin yang yakin bahwa 11 bulan sebelum Ramadan amal kebaikan kita melebihi dosa kita. Pun juga mungkin tidak ada kita yang yakin ketika kita ditanya, siapkah kita ketika Allah panggil kita hari ini dengan amal yang kita punya. Ketika ceramah-ceramah Ramadan kita tanyakan kepada jamaah, tak seorang pun yang yakin, yang percaya bahwa pada kondisi saat ini amalnya telah jauh melampaui dosanya. Atau tak seorang pun yang yakin bahwa semua dosa-dosanya telah Allah ampuni dan semua amal-amalnya Allah terima, amalnya bebas dari Ria. Tak seorang pun kita yang yakin. Maka Ramadan Allah hadirkan untuk umat Nabi Muhammad yang usianya pendek, sementara cobaan godaannya sangat banyak. Maka Ramadan telah Allah berikan kepada kita. Maka beruntunglah mereka-mereka yang memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semoga saja kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang telah mempuasakan Ramadan dan orang-orang yang telah Allah ampuni segala dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan ilmu dan dengan perencanaan. Orang yang sukses menjalani Ramadan adalah mereka-mereka yang punya perencanaan, punya planning, punya target. Ya Allah, di awal Ramadan masuk berdoa, ya Allah beri aku kekuatan agar bisa khatam minimal 1 kali dalam Ramadan ini ya Allah. Ya Allah beri aku kekuatan agar bisa banyak bersedekah, agar bisa qiyamul Ramadan, agar bisa bersilaturahim, agar bisa melaksanakan, mengerjakan amal-amal yang lainnya. Satu hal sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sekaligus memahamkan kepada kita bahwa kita bisa berzikir, kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah secara baik dan benar bukan lantaran kita punya ilmu yang tinggi, bukan lantaran karena kita sehat, bukan karena kita telah selesai dengan dunia, artinya kita telah memiliki harta yang banyak, bukan. Kita bisa beramal, kita bisa bersyukur, berzikir dan beramal adalah karena pertolongan Allah. Sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya agar bisa berzikir kepada Engkau, agar bisa bersyukur kepada Engkau, agar bisa beribadah secara baik dan benar kepada Engkau ya Allah. Rasul yang mengajarkan doa masyhur, artinya butuh campur tangan Allah untuk meringankan kaki kita melangkah ke masjid. Butuh campur tangan Allah agar lisan kita gampang melafazkan kalimatan thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Butuh campur tangan Allah untuk hati kita gampang bersyukur. Sekecil apapun yang Allah berikan kita syukur. Bangun tidur langsung kita awali dengan doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena akhlak setiap muslim itu adalah mengawali apapun segenap aktivitasnya dengan berserah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi dalam surah At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-21.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu," dan mereka orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin," dan keimanan mereka itu diikuti oleh anak cucu mereka, "alhaqna bihim dzurriyyatahum," kami himpun mereka nanti di surga bersama-sama dengan keluarganya. Mari sejenak kita renungi ayat ini. Kita baca tafsirnya. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Wallazina amanu, bermakna orang tua yang beriman, suami istri yang beriman, ayah ibu yang beriman. Watabasum zuriyatahum biimanin, keimanan seorang ayah, keimanan seorang ibu diikuti oleh anaknya, oleh cucunya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim zurriyatahum, kami himpun nanti mereka di surga dengan anak cucunya itu. Allah bicara di sini tentang visi keluarga muslim. Tentu kita tidak ingin hanya hidup berkumpul di dunia ini saja. Semestinya setiap keluarga muslim, yang terutama yang memegang amanah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, punya mimpi, punya cita-cita masuk surga sekeluarga. Inilah visi besar umat Islam, masuk surga sekeluarga. Di dalam surah At-Tahrim yang paling sering masyhur dibaca, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi suami-suami yang beriman, istri-istri yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad, yang neraka itu dikawal, dijaga oleh malaikat yang kasar lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi malaikat itu tidak pernah mengingkari apa yang telah Allah perintahkan dan justru melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan. Perintah kepada kita para suami yang telah punya anak-anak, punya tanggung jawab untuk memelihara istri dan anak-anak kita. Allah tidak ridho ketika kita telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah tidak mau, Allah tidak ridho. Allah telah tambahkan cintanya kepada kita dan Allah tidak ridho orang-orang yang telah melafazkan kalimat itu akan tergelincir ke dalam nerakanya. Maunya Allah semuanya masuk ke dalam surganya. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagian ulama fikih mengatakan wasiat takwa merupakan rukun khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi kita yang laki-laki, setiap Jumat disampaikan, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan kamu menjadi seorang muslim. Bukan sekedar KTP muslim, tapi mati dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan. Kata-kata jangan itu artinya larangan. La nahiyah. Jangan kata Allah, jangan kamu mati. Diingatkan kita setiap Jumat. Jangan kamu mati melainkan kamu di hadapan Allah tercatat sebagai seorang muslim. Bukan musyrik, bukan munafik, tapi muslim yang sesungguhnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah. Peristiwa dalam surga Allah ceritakan, Allah sampaikan bahwa faktanya nanti tidak semua umat Islam itu masuk surga. Allah umpamakan dengan dua keluarga. Ada dua keluarga di surga. Yang satu keluarga sempurna utuh masuk surga, yang satu lagi tidak. Maka kata Allah dalam Al-Quran ini dalam ayat 24-25, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun,
Allah kisahkan, Allah ceritakan di surga itu nanti ada dua keluarga. Keluarga si fulan, si A dan si B. Si A jumlah anggotanya 10 orang, ke 10-nya masuk surga. Suami, istri, anak, menantu, cucu. Si B pun juga demikian. Di dunia 10 orang anggota keluarganya. Ternyata yang masuk surga hanya 5 orang saja. Yang 5 orang lagi tidak. Dengan perasaan bersedih, keluarga yang tidak lengkap masuk surga ini bertanya kepada keluarga yang lengkap masuk surga. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Mereka saling berhadapan dan mereka bertanya, "Bagaimana Tuhan? Kenapa engkau kok bisa masuk surga sekeluarga?" Siapa yang menjawab? Bukan ayah, bukan ibu. Qalu, serempak ke 10 orang yang menjawab. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika hidup di dunia adalah keluarga yang saling ingat mengingatkan akan pedihnya siksaan api neraka. Maka ciri, karakter, sifat, tabiat keluarga yang akan masuk surga sekeluarga itu adalah mereka yang hidup di dunia saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan, kokoh mengokohkan dalam ketaatan, dan juga saling ingat mengingatkan akan pedihnya siksaan api neraka. Lantas bagaimana yang telah kita jalani, kita lewati hari ini sidang jamaah rahimakumullah? Sudahkah kita menjadikan keluarga-keluarga kita punya visi yang sama, punya niat, kemauan yang sama, punya komitmen bersama untuk masuk surga sekeluarga? Tentu ini kita tanyakan. Apa saja yang telah kita upayakan, kita laksanakan, kita kerjakan untuk melakukan itu, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang saling ingat mengingatkan dalam ketaatan. Hari ini banyak saudara kita pulang dari rantau. Artinya ayah ibu tetap tinggal di kampung halaman. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita biasakan ketika kita menelpon anak kita di rantau? Ketika telepon berdering berbunyi diangkat di sana, apa yang kita lakukan? Setelah mengucapkan salam, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ayah, ibu, apa, amak. Setelah itu apa yang kita tanyakan? Standar mungkin barangkali. Bakaban alih sihat-sihat saja. Bolehlah itu pertanyaan yang kedua. Berikutnya apa lagi yang kita tanyakan? Apakah kita menanyakan pekerjaannya? Ba kerja kini nak? Ba galeh kini nak? Ba rumah kini nak? Amadanga sedang membangun rumah. Lama liuto. Pertanyaan tentang dunia. Atau pertanyaan yang paling kita utamakan adalah baan ama, baan apa, anak papa, anak mama solat lain tak tinggal. Selama bulan puasa, kalau puasa tidak ada yang batal. Kalau baca Al-Quran, pertanyaan-pertanyaan keimanan ini semestinya yang harus selalu kita utamakan. Jangan pertanyaan tentang dunia yang kita dahulukan. Ini ciri keluarga yang mereka saling ingat mengingatkan. Alangkah bahagianya ketika nanti anak yang menelpon di seberang sana pakai video call menanyai ibunya, mamanya yang dia tahu sudah didera oleh penyakit lutut, karena rata-rata 50 tahun ke atas sudah mengalami gangguan persendian. Bertanya anak di seberang sana, "Ba ama, iyalah sakit lutut ama tu. Tapi kali taluk jo ke masaji, kali taluk jo tagak sembayang." Pertanyaan-pertanyaan indah yang akan mengharukan perasaan hati seorang ibu. Bahama, kalau tidak tinggal sembahyang, kalau sekiranya didapati orang tua kita telah uzur, itulah pertanyaan-pertanyaan. Cucu kita pun ditanya demikian, ba'a cucu ama, ba'a kajinya, ala khataminya. Kelihatannya sederhana, tapi ini adalah jembatan yang akan membangun komitmen bersama untuk masuk surga bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Surga tidak akan terasa nikmat sekiranya ketika kita akan meminum minuman lezat di surga.
Ayah mau minum, ibu mau minum. Ketika minuman itu sedang enak sekali, terdengar pekikan anak, ayah, ibu, tolong, haus. Sadarkah kita bahwa cinta kita di dunia ini kita bawa sampai ke akhirat nanti? Kasih sayang kita berumah tangga ini akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Tidak selesai di dunia ini saja. Maka kata ulama, surga tidak akan menjadi nikmat bagi seorang ayah ketika dia akan menikmati hidangan lezat. Dia dengar pekikan anaknya melolong, minta tolong, minta makan, minta minum. Maka mari, ketika kita masih Allah berikan waktu dan kesempatan, kita bangun semangat kebersamaan, komitmen bersama. Apalagi di suasana Idul Fitri ini. Ambillah waktu sejenak, jamaah rahimakumullah. Ketika nanti kita pulang ke rumah, berkumpullah semuanya di atas rumah itu, di tengah-tengah hidangan yang lezat itu, berhimpunlah di situ. Duduklah sejenak. Ambillah kesempatan oleh seorang ayah, seorang suami untuk mengajak anak-anak keluarganya untuk berbicara dari hati ke hati. Kumpulkan semuanya. Setelah duduk bersama suami, istri, anak, menantu, cucu, maka bicaralah ayah di situ. Bicaralah suami di situ. Bicaralah bapak di situ. Wahai anak-anakku, minta waktu bapak sebentar. Bapak mau bicara. Dengan suasana serius. Bicara dari hati yang paling dalam. Bapak mau bicara. Alhamdulillah anak menantu bapak pulang dari rantau. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah qadarullah, Allah berikan rezeki yang cukup. Pulang joto rancak, dibanggakan ke tetangga, ke sana anak menantu kita lah pulang dengan bahagia bersama berkumpul. Anak-anakku, menantu serta cucu apa? Bapak mau berdoa, tolong diaminkan. Nah ini, kemudian sang ayah, sang bapak bicara, berdoa, tolong diaminkan kepada anak dan istrinya. Apa doanya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia bersama-sama penuh dengan kebahagiaan ya Allah, anak, menantu, cucu, di tengah kami pun penuh dengan hidangan-hidangan yang lezat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana telah Engkau kumpulkan kami di atas dunia ini penuh dengan kebahagiaan ya Allah, kumpulkan pula lah kami nanti di surgamu ya Allah, penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada seorang pun dari keluarga kami yang masuk neraka ya Allah. Ini harapan kita bersama. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan kita hanya dikumpulkan di dunia ini saja penuh dengan kebahagiaan. Kumpulkan pula lah ya Allah kami yang hadir di sini dengan keluarga-keluarga kami nanti di surgamu ya Allah, tanpa ada seorang pun anggota keluarga kami yang Engkau hinakan, Engkau siksa di neraka-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sidang jamaah rahimakumullah. Ketika waktu masih Allah berikan, mari kita bangun komitmen bersama dengan anak kita, dengan anak cucu kita, bahwa kita tidak hanya mau bahagia di dunia ini saja, tapi bahagia nanti sampai ke akhirat kelak. Dengan jalan apa? Dengan jalan, jadilah kita keluarga-keluarga yang saling kuat menguatkan, saling ingat mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bidzaqillah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin amin ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.